Haleluya. Selamat sore saudara-saudara. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang diambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 tentang persembahan Kain dan Habel kepada Tuhan. Saudara-saudara, khotbah pada sore hari ini, renungan pada sore hari ini merupakan rangkaian di mana minggu lalu kita belajar dari kisah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dan saudara-saudara, pada sore hari ini mari kita membaca Alkitab kita. Saudara di rumah juga membuka Alkitab saudara di Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita melihat siapa Kain, siapa Habel. Kain anak sulung, anak pertama, Habel adiknya. Dikatakan dalam firman Tuhan, kedua-duanya diberikan Tuhan kepada pasangan Adam dan Hawa sebagai satu berkat oleh pertolongan Tuhan. Kain seorang petani, Habel menjadi seorang gembala kambing domba. Di kitab Kejadian pasal 4 ayat ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Namun Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Kita lihat persembahan Kain di sini
adalah sebagian dari hasil tanah kerjanya. Gandum, hasil tani dibawa oleh Kain kepada Tuhan. Sebagian dari hasil taninya dibawa kepada Tuhan. Habel sebagai gembala kambing domba pekerjaannya, dia juga membawa persembahan korban kepada Tuhan. Dia bawa dari anak sulung kambing dombanya, anak sulung. Korban pertama, persembahan dari hasil pertama, yakni lemak-lemak. Dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 4a. Apa yang kita lihat dari cerita ini, saudara? Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan yang diperolehnya dari jerih payahnya. Tentunya sesuai profesi atau pekerjaan masing-masing. Kain sebagai seorang petani, dia bawa korban persembahan kepada Tuhan berupa hasil tani, gandum dibawa kepada Tuhan. Dan Habel sebagai gembala dari kambing domba, dia membawa persembahan dari kambing yang sulung. Saudara-saudara, namun ada yang membedakan dari kisah ini. Nah, ini menarik. Ada yang membedakannya, yaitu di kitab Kejadian 4 ayat 4b. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Artinya persembahan dari Kain tidak diterima, tidak mendapat perkenanan Tuhan. Persembahan dari Habel diterima dan mendapat perkenanan Tuhan. Kenapa? Dikatakan di sini, langsung wajahnya Kain berubah. Wah, dia panas, mukanya muram. Saudara-saudara, sampai di sini mungkin kita bisa bercermin sedikit. Bahwa kita semua seperti Kain dan Habel. Kita memberikan persembahan, ucapan, syukur, korban dari hasil kerja keringat kita, dari usaha yang kita lakukan. Saudara-saudara, kenapa? Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Namun terdapat perbedaan, yaitu perkenanan Tuhan atas persembahan mereka. Persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Saya beri gambar ilustrasi orang yang marah, orang yang muram. Apakah ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Rupanya saudara-saudara, dengan kata lain, Tuhan mau bilang, kalau engkau berbuat baik dalam persembahanmu, dalam korbanmu, engkau tidak akan bermuka muram. Engkau tidak akan menjadi kecewa, hatimu panas. Tetapi ada masalah di sini. Engkau memberi persembahan bukan karena mau berbuat baik. Ada dosa yang sudah mengintip di depan pintu. Nah, di dalam penelitian firman Tuhan, kalau dikatakan di Alkitab dosa sudah mengintip di depan pintu, itu berbicara kembali lagi-lagi sekali lagi tentang si iblis yang mau berbisik penggoda manusia. Dan kalau kita tidak bisa menguasainya, Alkitab di sini bilang, tetapi engkau harus berkuasa atasnya, atas godaan iblis itu. Namun Kain rupanya tidak menguasainya. Sedikit saja sikap hati yang sangat kecil yang muncul pelan dan berbisik yang jika kita tidak bisa atasi itu bisa menjadi godaan yang mencelakai. Kain tidak bisa mengatasinya, namun ia tetap memberi persembahan. Dengan demikian, dengan pemikiran, mungkin dia berpikir, Allah gak akan tahu apa yang dalam hati saya. Si Habel di sebelah saya, Habel adik saya juga gak akan tahu.
Tapi Kain rupanya sangat keliru, saudara. Ternyata Allah tahu apa yang ada di dalam hati Kain ketika dia memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukankah seringkali manusia zaman ini pun kadang-kadang bisa seperti itu? Ada banyak godaan yang berbisik yang menjadi alasan mengapa kita memberi persembahan. Dan ada banyak godaan yang memberi alasan mengapa kita tidak memberi korban persembahan. Kita belajar dari peristiwa ini. Satu, persembahan adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Persembahan, apapun itu bentuknya, itu semua tidak tentang engkau dengan gereja, tidak tentang engkau dengan sesama. Persembahan adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang mengetahui apa yang ada dalam hati Kain, dan hanya Tuhan yang mengetahui apa yang ada dalam hati Habel. Tuhan di dalam firman Allah ini tidak komentar tentang lemak-lemak dari anak sulung kambing yang Habel persembahkan, dan Tuhan tidak komentar tentang apapun yang Habel bawa atau yang Kain bawa dari hasil taninya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Hari-hari ini dunia memerlukan uluran tangan. Baik itu makanan, masker, cairan desinfektan, sumbangan-sumbangan, dan banyak organisasi, lembaga yang membuka dompet donasi mereka. Tuhan yang tahu apakah mereka yang jualan setiap kebutuhan orang lain untuk membantu atau malah memanfaatkan situasi saat ini untuk mencari keuntungan pribadi. Tuhan yang tahu niat dan motivasi setiap orang yang tergerak untuk menjadi saluran tangan, donasi bagi mereka yang membutuhkan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Terjadilah tragedi persembahan yang disertai hati yang salah, yaitu tragedi seorang kakak membunuh adiknya sendiri. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Sebuah tragedi yang diawali hanya dengan sikap hati yang salah ketika memberi persembahan kepada Tuhan, berakhir dengan sebuah pembunuhan. Firman Tuhan datang kepada Kain, ayat yang ke-9. Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman Tuhan, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara-saudara, persembahan adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dapat dipastikan walaupun Kain sama-sama memberi dari hasil kerjanya kepada Tuhan, Kain memiliki hubungan pribadi yang tidak baik dengan Tuhan. Kain belum paham makna dari korban dan persembahan. Kain mungkin sebelumnya mengharapkan penghargaan atas apa yang diberikannya. Kain mungkin sebelumnya mengharapkan berkat yang lebih dari Habel karena dia adalah seorang kakak. Kain pada waktu memberi persembahan kepada Tuhan mungkin mengharapkan Habel adiknya mendapat penghargaan yang lebih sedikit. Dan mungkin Kain waktu memberi gandum itu persembahan yang juga baik, saudara. Jangan tersesat dengan ajaran mengatakan, oh Habel diterima karena dia kasih dari lembu, dari daging, dari domba. Kain persembahannya nggak diterima karena cuma dari hasil pertanian. No, tidak. Tetapi yang membuat persembahannya tidak diterima bukan apa yang dia persembahkan, bukan berapa yang dia persembahkan, bukan jenis persembahannya. Tetapi ada sesuatu di dalam hatinya
yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin dia memberi, tapi yang sisa, mungkin dia memberi bukan yang terbaik. Sedangkan Habel memberi dari yang terbaik. Kita tidak tahu apa yang menjadi pemikiran dari Kain, sehingga ia tidak bisa mengatasi bisikan-bisikan si jahat. Contohnya saat ini, kita kalau memberi sesuatu, kita kalau melakukan satu perbuatan baik, lalu tidak mendapatkan apresiasi lebih daripada orang lain, atau tidak mendapatkan penghargaan, atau mendapat penghargaan tetapi tidak sesuai dengan yang diekspektasi. Nah, ini repot saudara-saudara. Akhirnya terbuka dengan sendirinya. Contoh lain, kalau kita memberi, tetapi kok pemberianku sama pemberian dia sama, tetapi kok dia mendapat pelayanan yang lebih? Kok saya tidak? Kok dia mendapat kebaikan yang lebih? Kok tidak saya? Nah, itu repot saudara-saudara. Saya tidak mengatakan persembahan Kain ditunggangi dengan sikap hati seperti itu. Tetapi jelas Tuhan tahu ada apa dengan hati Kain, dan jelas dari cerita ini kita belajar ada hubungan yang gak beres antara Kain dengan Tuhan. Apa yang kita belajar? Saudara, persembahan apapun yang kita berikan kepada Tuhan, apapun bentuknya, kalau itu bukan karena ingin berbuat baik, karena bukan itu yang terbaik kepada Tuhan. Kalau itu disertai, ditunggangi, diselipin, disusup oleh motivasi-motivasi atau pemikiran-pemikiran yang keliru, bisa berakhir fatal. Persembahan bukan tentang saudara dengan gereja, persembahan bukan tentang saudara dengan gembala sidang, persembahan ucapan syukur bukan tentang saudara dengan siapapun di dunia ini. Persembahan adalah selalu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar, persembahan adalah kesempatan untuk kita berbuat baik. Persembahan yang disertai kebaikan hati akan mendapat perkenanan dan berkat Tuhan. Ini kabar luar biasa saudara. Saudara, kalau memberi persembahan, memberi korban, gak usah mikir macam-macam. Yang penting niat hati ingin berbuat baik, selesai. Karena firman Tuhan berkata, apa kamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik. Tetapi akan ada masalah jika korban persembahan apapun bentuknya, jika disertai dengan hati yang keliru, maka akan melahirkan perilaku tidak baik yang lainnya. Nah, selanjutnya saudara, Kain mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang menutup kebaikan hatinya dalam memberi. Tidak sampai di situ. Ketika ditegur oleh Tuhan, dia diam-diam, dia bunuh adiknya. Dan dia bilang kepada Tuhan, dia gak tahu kemana adiknya. Artinya, hal tersembunyi yang berada jauh di kedalaman hati Kain, melahirkan berontak kepada Allah, melahirkan kebencian, melahirkan iri hati, melahirkan kemarahan, melahirkan pembunuhan, dan tidak sampai saja membunuh, sudah membunuh ketahuan, dia berdusta kepada Allah, dan apa yang terjadi? Akhirnya dikutuk. Ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ayat 12 ini saudara-saudara berbicara tentang sebuah krisis ekonomi yang begitu panjang dalam sejarah umur Kain. Tidak semua krisis ekonomi dan kesulitan hidup disebabkan oleh pelanggaran dan sikap hati yang salah kepada Tuhan. Namun saudara-saudara, dalam Alkitab ada banyak ayat yang menghubungkan antara sikap hati, ketaatan, dan berkat. Serta banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menghubungkan antara sikap hati yang salah, pemberontakan, dan
nasib kemalangan. Masa krisis seperti sekarang, saudara-saudara, adalah kesempatan untuk kita berbuat baik. Jangan berhenti dengan banyak pertimbangan dalam memberi. Jangan berhenti memberikan korban pujian, persembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Hanya dengan banyaknya pertimbangan, keadaan, kekacauan, kemerosotan ekonomi yang sekarang sedang terjadi. Tuhan enggak pernah komentar tentang jenis yang dipersembahkan sama Kain dan Habel. Kabar baik, saudara-saudara, Tuhan tidak tertarik melihat berapa yang kita persembahkan, tapi persembahan yang diberikan dengan hati seperti Habel. Memberi yang terbaik, memberi dengan hati yang bersuka cita, memberi dengan kebaikan hati, dengan muka yang berseri-seri. Itu yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar, apa yang terjadi dengan Kain. Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Apa yang kita belajar? Selalu ada kesempatan untuk bertobat dari sikap hati yang salah. Selalu ada kesempatan untuk semua kesalahan. Selalu ada kesempatan untuk bertobat dari semua perbuatan apapun. Maksudnya, ketika Kain menyadari ditelanjangi oleh Tuhan semua kesalahannya, dia takut, dia dimangsa, dia dicari orang. Pada waktu dia mengembara, dia akan dibunuh. Apa kata firman Tuhan? Tidak. Penjagaan Tuhan dibuktikan, diwujudkan dengan suatu tanda. Dikatakan kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun. Tidak jelas di dalam Alkitab tandanya seperti apa. Tetapi kita percaya kalau Tuhan sudah mengatakan, Tuhan memberi tanda. Kuasa manapun yang ada di dunia ini, manusia manapun yang ada di dunia ini, selagi Kain adalah orang yang dibawa pergi dari hadapan Tuhan menetap di Nod di sebelah timur Eden dengan tanda yang dari Tuhan, dengan janji yang dari Tuhan, dia tidak akan mati dibunuh, maka terjadilah dia tidak akan mati dibunuh. Walau Kain begitu ketakutan akan apa kejahatan yang sudah dilakukan, namun janji firman Tuhan dia tidak akan dibunuh. Maksudnya selalu ada kesempatan untuk bertobat dari sikap yang salah. Dan ketika kita bertobat, keperkasaan Tuhan akan berlaku bagi kita. Krisis ekonomi dan kesulitan hidup seringkali adalah kesempatan emas, saudara-saudara, untuk kita melakukan refleksi diri, menguji dan meneliti hati, memperbaiki kesalahan kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Seperti saya katakan tadi, tidak semua kesulitan ekonomi, tidak semua krisis kesulitan hidup berkepanjangan disebabkan oleh pelanggaran dan sikap hati yang salah kepada Tuhan. Namun, dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat yang menghubungkan antara sikap hati, ketaatan, dan berkat. Menghubungkan antara sikap hati yang salah, pemberontakan, dan nasib yang malang. Ini masa berdiam di rumah, saudara-saudara. Perbanyak kita baca Alkitab. Karena Alkitab itu sendiri yang akan menjadi alat refleksi kita. Dan alat Tuhan berbicara kepada kita. Selama kita di rumah, selama pemerintah menyarankan, menginstruksikan kita untuk berdiam di rumah, bekerja dari rumah, marilah kita jadi pribadi yang benar-benar bisa meningkatkan doa dan bisa meningkatkan pembacaan kita tentang firman Tuhan. Mari jadi pribadi yang benar-benar berdoa dan bukan sharing kata-kata doa melalui media sosial. Mari jadi pribadi yang benar-benar membaca Alkitab, menjadi pribadi yang membawakan doa, bukan menjadi pribadi yang berseru-seru, ayo berdoa, ayo berdoa, ayo baca Alkitab, tapi dia tidak melakukannya. 3 kebenaran tentang persembahan. Yang pertama,
Persembahan adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, persembahan adalah kesempatan untuk kita berbuat baik. Gunakan kesempatan ini, saudara. Dan yang ketiga, selalu ada kesempatan untuk bertobat dari sikap yang salah. Mari kita refleksi diri di masa tenang, mencari kesalahan pribadi, mengakui kesalahan pribadi, dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.